induksi, menggosok, mengarus listrik. Oke, dengan cara induksi itu artinya Didekatkan. didekatkan, kemudian menggosok, kemudian ada dialiri Listrik. arus listrik. Nah, dialiri arus listrik itu harus arus listrik searah kan? Arus listrik searah, ya. Nah, kemudian tentunya ketika misalnya sepotong besi kita buat menjadi magnet, tadinya kan besi itu bukan magnet kan, berarti nggak ada kutub-kutubnya kan gitu ya. Nah, setelah dibuat jadi magnet berarti dia punya kutub kan, karena magnet itu selalu punya kutub. Namanya tadi kutub apa saja namanya? Kutub utara dan selatan. Nah, jadi ketika besi atau baja dibuat jadi magnet, otomatis dia punya dua kutub, namanya kutub utara dan kutub selatan, kan begitu ya. Berarti kita harus bisa menentukan yang mana kutub utara, yang mana kutub selatan, kan gitu ya. Itulah soal yang tadi ya, Nah, Bapak akan share soalnya biar kita lihat lagi ya. Nah, ini tadi soalnya ya. Nah, ini sudah tadi ya, sudah dijawab tadi. Nah, ini gambar di bawah adalah menunjukkan pembuatan magnet dengan cara menggosok ya kan. Nah, setelah digosok dengan magnet, maka batang PQ menjadi sebuah magnet. Ujung manakah yang merupakan kutub utara dan kutub selatan? Ujung mana? Kutub utaranya yang mana? Yang P. Yang P jadi kutub utara dan Q berarti kutub selatan. Nah, Sheldon, bisa kamu jelaskan cara menentukannya? Karena caranya digosok, jadi kan yang kutub yang S yang dari magnetnya kan menyentuh yang Q duluan, jadi Q otomatis ikut yang selatan. Terus kan arahnya ke P, jadi P yang utara. Artinya dalam menggosok itu harus ke satu arah ya, Nah, ini ujung yang pertama disentuhkan kan di sini kan, artinya menggosoknya kan dari Q menuju P ya kan, dari Q menuju P. Nah, kedua ujung yang bersentuhan pertama kali ini mempunyai kutub yang sama ya, sehingga Q otomatis jadi kutub selatan. Maka kalau Q kutub selatan, maka P akan menjadi kutub utara. Udah paham ya? Nah, kalau Bapak kasih contoh lain, misalnya ini adalah sebuah batang, katakanlah baja, terus saya gosok dengan sebuah magnet ya, ini kutub utara, ini kutub selatan. Perhatikan arah penggosokannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini yang gimana kutub-kutubnya nih? Yang mana yang nanti yang jadi kutub utara selatan? Yang A utara. Yang A utara, berarti B selatan. Oke, Andrew ya tadi ya. Boleh dijelaskan, Andrew? Karena kan arahnya dari A ke B, artinya A yang kena magnet duluan. Berarti Betul. A itu kutub utara. Betul ya. Jadi ini menggosoknya kan dari A ke B ya. Terus ujung magnet yang bersentuhan adalah kutub utara ya. Artinya kutub utara ini pertama kali nanti menyentuh ke sini kan. Berarti otomatis A adalah kutub utara dan B adalah kutub selatan ya. Saya kira sudah paham semua ya cara menentukan kutub magnet dengan cara menggosok ya. Nah,
sekarang cara kedua ini adalah dengan cara dialirkan arus listrik searah. Nah, ini setelah batang AB menjadi magnet, ujung manakah yang merupakan utara dan selatan? Silakan. Tadi saya lihat yang A mana sana? Yang A yang selatan, yang B yang utara. A selatan. Oke. A adalah kutub selatan, berarti B adalah kutub utara, ya. Langkahnya gimana ya sebenarnya? Saya pakai yang tangan itu, Pak. Yang tangan ya. Uh-uh. Oke. Nah, yang tangan itu aturannya gimana? Kaidahnya harus pakai tangan kanan. Harus pakai tangan kanan ya. Nah, jadi pertama ini ditentukan dulu arah arusnya, ya, arah arus listriknya. Karena ini adalah sebuah baterai, berarti ini positif ya, ini kutub positif, ini kutub negatif, gitu ya. Oke. Jadi arus itu akan ngalir ke sini nih, arah arus listriknya. Ya. Arusnya naik sini, terus dia melalui batang ini, dari belakang batang ini dia naiknya kan, dari belakang, terus di sini turun, muter ya, terus naik lagi turun, seperti ini jadinya ya. Ini arah arus listriknya. Nah, ini arah arus listriknya. Nah, setelah itu untuk menentukan yang mana kutub utara, kutub selatan, batang tadi kita genggam dengan tangan kanan yang seperti ini ya. Tangan kanan menggenggam seperti ini ya. Tangan kanan menggenggam seperti ini. Nah, dengan aturan yang 4 jari ya, yang 4 jari ini memutar searah sesuai dengan arah arus listriknya. Ya. Yang 4 jari ini memutar searah dengan arus listrik ya. Berarti dengan kata lain, kalau pada gambar yang tadi ini, kalau ini kita genggam ya, berarti tangan kita mestinya masuk dari bawah ya kan, dari balik batang AB, terus kita genggam dia, nanti memutar, jari kita itu memutar ke bawah ya kan. Sekarang Bapak tanya, kalau kalian paham apa yang Bapak maksud, berarti dengan posisi menggenggam seperti itu, jempol kita menuju A atau menuju B? B. Menuju B ya, menuju B. Jadi genggamnya pastilah seperti ini ya, genggamnya seperti ini. Ini yang terbalik kalau di apa ya, kalau di gambar saya di sebelumnya ya, digenggam ya, yang 4 jari genggam masuk dari bawah ya, masuk dari bawah batang AB, terus naik ke atas, terus turun ke bawah, mengikuti putaran arus listriknya ya, sehingga posisinya nanti jempol kita mengarah ke kanan ya, mengarah ke kanan atau mengarah ke B-nya. Nah, yang ditunjukkan oleh jempol itulah kutub utaranya, begitu ya. Jadi yang ditentukan oleh jempol itu adalah kutub utara ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah semua mengerti maksud Pak Iwan? Bagaimana, apakah sudah mengerti? Pak, mau nanya Pak. Boleh. Berarti kita tahu Silakan. arah arus listriknya dari mana Pak? Kita tahu arus listriknya tentunya dari kutub positif negatifnya. Kita kan sudah belajar tentang rangkaian listrik ya. Kita sudah belajar tentang rangkaian listrik di semester 1. Bisa kalian lihat di sini bahwa arus itu ngalir dari kutub positif menuju kutub negatif kan. Harusnya ngalir dari kutub positif. Nah, ini kan kutub positif dari sebuah baterai kan. Ini kutub positifnya. Berarti arusnya ngalir ke kiri ya. Ke kiri, ngalir sepanjang ini. Terus ini kan kawatnya melilit ini. Kawatnya melilit dari belakang kan. Dari belakang naik ke atas, turunnya di sini. Sehingga dia muter.
Berarti kalau begini muternya, otomatis kalau 4 jari kita mau mengikuti putaran arusnya, berarti 4 jari kita harus datangnya dari bawah kan? Harus datang dari bawah atau dari belakang batang AB kan? Masuk dari belakang batang AB terus naik ke atas memutar ke bawah, sehingga otomatis jempol kita menunjuk ke arah B. Begitu maksudnya. Oh ya Pak, ngerti Ya. Pak. Terus kalau misalnya kalau tangan kanannya dari depan gimana Pak? Kalau tangan kanannya dari depan berarti gambarnya mungkin begini nih. Kalau saya bikin misalnya gambar lain ya, contoh nih. Ini misalnya sebuah batang yang mau kita jadikan magnet ya. Nah, katakanlah